masuk gitu ya. Bersyukur selalu, memang ada kekurangan tapi disyukuri saja ya. Bapak R bilang satu gaji tukang menurut pengalaman Bapak R 250.000 ya satu hari kali 10.000, kira-kira yang jago matematika berapa itu ya kan? 250.000 kali 10.000 berapa? 250.000 kali 10.000 200 atau saya yang salah, tapi yang hitungan saya betul sih. 10.000 dinar satu talenta 10.000 dinar ya 2,5 M ya. Itu yang saya lihat di mana kalkulator itu 2,5 M. Itu kecil apa besar ya kan? Saudara, yang mau dijelaskan di bagian itu adalah tidak ada talenta yang nilainya kurang. Satu pun dikasih itu lebih dari cukup. Satu pun dikasih kepada kita itu lebih dari cukup. Hanya pikiran kita yang selalu merasa kurang tentang apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu kan persoalan di mana-mana. Orang mau mengeluh dan kemudian merasa tidak puas karena pikirannya merasa kurang. Padahal yang diberikan Tuhan itu lebih dari cukup. Kenapa dia dapat 5? Misalnya Ibu Selvi dapat 5, ya kan? Lalu kemudian dapat 2, saya dapat 1. Karena Tuhan tahu itu yang bisa diberikannya kepada kita. Makanya jangan membanding-bandingkan hidup ini dengan orang lain. Kalau istilah pendeta-pendeta di YouTube itu tetangga beli kulkas gitu yang kedinginan gitu ya kan? Waduh, Pak, kapan kita beli kulkas gitu ya? Itu karena kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, bahwa kita sudah diberikan talenta itu oke, yes. Dan kemudian yang jadi pokok kedua adalah akuntabilitas. Semua yang diberikan Tuhan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Harus kita pertanggungjawabkan. Hidup ini adalah sebuah relasi pertanggungjawaban dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Sikap kita kepada istri, sikap istri kepada suami, sikap kita kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, saya kepada jemaat, jemaat kepada jemaat, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya kan sering saya bilang, kalau hari ini terjadi gempa bumi, katakanlah kiamat, saya bertanya, kalau hari ini terjadi gempa bumi, ini tebalah ini, ya, dari ujung sana sampai ujung sana tebalah, semua kita masuk ke dalam ya. Ibu Dian masuk, selesai Ibu Dian, saya belakangan masuk ya. Saya cuma lihat jemaat saya jatuh semua, jatuh. Tiba-tiba lupa lagi belakang, saya jatuh ya. Dengan mimbar ini jatuh, semua kita mati. Pertanyaan saya, masuk surga kita apa enggak? Masuk surga atau enggak? Nona Reni masuk surga atau tidak? Nona Reni masih ada tugas dan tanggung jawab. Masuk, maka kita ibadah kok. Lain halnya kalau kita lagi nongkrong ya, misalnya ada yang telat gempa bumi, mau semua kita mati, dia selamat, dia belum tentu masuk. Kita ibadah pasti masuk. Ada amin. Lalu kemudian setelah kita buka mata, sudah di surga semuanya. Sudah di surga semuanya. Ada Mama David, ada Ibu Linda, ada Rio, semua kita. Tapi mana Bapak Pinehas? Ya kan? Mana Bapak Pinehas? Mana Ibu Dian? Mana pendeta Puput? Begitu ya. Tuh, mereka pas jemaat Bapak Ibu lihat, di neraka kami pendeta di neraka, ya kan? Dan saya akan menerima kalau saya di neraka. Kenapa? Alkitab sudah katakan setiap orang yang menjabat tugas pelayanan bebannya itu 2 kali lipat. Kalau misalnya di jemaat saya ada orang yang kemudian berdosa atau barangkali dia tidak beriman, tapi saya tidak perhatikan, saya menanggung dia masuk surga, saya bisa ke neraka karena
harus saya ke neraka, gak apa-apa lah. Biarlah saya terbakar-bakar di situ ya. Yang penting jemaat masuk di surga begitu ya. Tugas kami berat ya. Jadi saudara-saudara, semua harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, yang ditekankan di sini adalah sebuah keberanian untuk menggandakan, untuk melipat gandakan talenta dan karunia yang sudah diberikan. Saudara-saudara, kenapa ini harus saya tekankan? Karena kita orang Sulawesi terlalu banyak yang insecure. Ya, soal maju saya bukan berarti bahwa kita orang Sulawesi kena itu tidak ada yang hebat, banyak yang hebat. Tapi kebanyakan insecure kita, ya, selalu merasa minder. Itulah sebabnya saya digodok oleh siapa? Oleh senior-senior saya dari Batam. Ya, untuk studi saya digodok oleh kawan-kawan dari Bali dan beberapa dari Jawa, sehingga saya berubah paradigma tentang hidup ini. Kalau misalnya saya gabung terus dengan orang-orang dari kampung, mungkin saya tidak boleh maju. Jadi itu saya syukuri. Bahkan sampai di Jakarta, kalau misalnya ada kepanitiaan di lingkungan gereja-gereja di Banten, termasuk juga di Jakarta, kalau misalnya orang Batak diminta, nggak nolak, begitu loh. Tapi kalau kita orang Sulawesi, aduh jangan saya tidak punya pengalaman. Saya tidak menjatuhkan diri kita, saya cuma ingin mengedukasi bahwa ternyata berangkat dari pengalaman atau cerita dari talenta tadi, hamba-hamba dan talenta tadi, memang apa yang ada pada diri kita harus diolah. Oleh karenanya, jangan terlalu mengatakan tidak, jangan terlalu sering mengatakan saya tidak sanggup, saya bisa. Karena itu yang diminta. Yang pertama mengendalikan maksimal 5 talenta lagi, sehingga dia kembalikan 10 talenta. Yang mendapatkan 2 talenta dia maksimalkan menjadi 2 lagi. Dapat 4 talenta dia serahkan. Yang satu selain pikirannya kotor, dia malas. Baik, bukan baik. Nyawa hambaku yang jahat dan malas. Karena dia tidak mau menolak. Hal yang diberikan memang cuma satu, tapi itu sebenarnya lebih dari cukup. Intinya adalah jangan pernah untuk menolak memberdayakan diri sendiri. Jadi saya kalau diminta, Pak nanti begini, siap. Selama saya mampu, siap. Ya kan? Karena saya didengar oleh teman-teman saya akan pulang untuk rapat klasis Pemenang Utara yang rencananya tanggal 6 Juli. Lalu teman-teman sejak beberapa bulan yang lalu, Pak kita reuni ya di grup. Pak Pinea saya kuat, siap saya bilang ketua. Kita udah galang dana dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah sewa tempat di Siuri. Saya cari donatur untuk kaos-kaos reuni. Ya, saya cetak di Cipulir. Lalu kemudian saya akan bawa besok. Sudah siap. Ya, karena saya belajar siap. Saya kemudian mengalami masalah. Rapat klasis diundur, jadinya tanggal 27 Juli, ya kan? Waduh, bukan juga di Batam, bukan juga apa namanya? Karena peraturan baru hasil sidang sinode istimewa mendahului rapat klasis adalah rapat jemaat. Kalau dulu rapat klasis dulu, baru rapat jemaat. Jadi hasil dari rapat klasis disosialisasikan, bahkan dijabarkan dalam agenda dan program jemaat. Ini terbalik. Hasil keputusan sidang sinode istimewa, rapat jemaat dulu hasilnya dibawa di klasis. Kalau dulu top down, ini bottom up. Sehingga kemudian rapat klasis dulu. Apa saya mau batalkan? Tidak, saya tetap pulang. Karena saya harus bertanggung jawab dengan tugas saya. Ya, apalagi di Belerun udah diwartakan saya pimpin ibadah hari Minggu tanggal 30 begitu ya. Jadi saya harus pulang. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya pulang sebentar. Saya pergi untuk kembali ya. Saudara-saudara. Nah, jadi yang saya tertarik ya dari beberapa bacaan yang saya baca, kisah mengenai talenta itu diantaranya adalah mengajarkan kita untuk berani bertindak. Ya, untuk berani bertindak. Karena begini, bukan cuma kita orang Sulawesi Tengah, kadang-kadang juga di tempat-tempat yang lain, Pak diminta dari majelisnya, aduh jangan
Pak diminta untuk panitia, aduh jangan, ya kan? Aduh jangan. Tapi bersyukur kemarin orang-orang yang diminta